Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tinur Saragi. Saya mahasiswa STY Sultan Agung Konten Center, jurusan akuntansi. Tahukah Anda bahwa tingkat ekonomi di Indonesia sangatlah buruk? Hal ini dapat kita lihat dari tingginya tingkat kelaparan, tingginya tingkat pengangguran, dan banyaknya tempat hunian yang tidak layak pakai, dan yang lain sebagainya. Untuk membantu tingkat perekonomian tersebut, maka diperlukan lembaga keuangan. Tahukah Anda bahwa lembaga keuangan selain bank ada juga yang disebut dengan lembaga bukan bank? Nah, apakah lembaga keuangan bukan bank tersebut? Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Adapun fungsi dari lembaga keuangan bukan bank tersebut antara lain tempat menyimpan uang, menyediakan modal, penggadaan kredit, pengajuan pinjaman, pelaksanaan kegiatan keuangan. Salah satu dari 10 lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah perusahaan asuransi. Lembaga yang menyediakan polis asuransi untuk melindungi nasabah ketika terjadi suatu risiko atau terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan untuk meninggal seseorang. Perusahaan ini menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi tersebut. Nah, ada 3 jenis asuransi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, asuransi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, 1. Asuransi jiwa, yang kedua asuransi umum atau kerugian, dan yang ketiga reasuransi. Apakah asuransi jiwa tersebut? Asuransi jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Mengapa kita perlu membeli asuransi jiwa? Yang pertama sebagai perlindungan terhadap kehidupan penghasilan bagi keluarga. Yang kedua sebagai perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat penyakit-penyakit penyebab utama kematian, seperti contohnya stroke, diabetes, MAH, dan lain-lain sebagainya. Salah satu cara menabung atau persiapan pensiun. Nah, ada 3 jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka ini fungsinya untuk memberikan proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5, 10, ataupun 20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah. Asuransi jiwa jenis ini mengutamakan masa depan keluarga, terutama pendidikan anak. Kebutuhan akan biaya asuransi yang besar namun memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa jenis seumur hidup ini memberikan perlindungan seumur hidup, meskipun biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga hanya 100 tahun saja. Asuransi jiwa ini tidak punya tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian. Atau dengan ide tabungan jangka panjang, perlindungan jiwa sekaligus tabungan untuk kebutuhan darurat, misalnya membayar biaya tagihan rumah sakit. Nah, yang ketiga yaitu asuransi jiwa dwiguna. Seperti namanya, dwiguna artinya sebagai pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi bersangkutan, dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir. Asuransi jiwa jenis ini lebih ingin memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk anak untuk kebutuhan tak terduga di masa depan dan ingin punya dana pensiun yang lebih besar. Nah, yang kedua dari jenis asuransi yaitu asuransi umum atau kerugian. Asuransi umum atau kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian serta kehilangan manfaat dan tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Cakupan polis asuransi yang ditawarkan secara komersial oleh asuransi umum atau asuransi kerugian secara umum dibagi dua, yaitu lini polis perorangan, lini polis komersial. Lini polis perorangan mencangkup asuransi mobil pribadi, asuransi rumah pribadi, asuransi proteksi bencana, dan asuransi kapal pribadi. Lini polis komersial mencakup variasi polis yang amat banyak, antara lain asuransi kebakaran dan bencana lain yang terkait asuransi kerugian komersial bermacam risiko, termasuk risiko kerusakan alat dan kejahatan. Asuransi kewajiban umum yang melindungi dampak kerusakan properti dan dampaknya terhadap pihak lain, dan asuransi mobil komersial. Contoh asuransi: apabila ada yang menimpa nasabah atau barang miliknya, maka pihak asuransi akan memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak nasabah tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati. Demikian ilustrasinya. Tuan Andi sedang ditimpa masalah kebakaran rumah. Nah, dia sangat sedih. Namun karena Tuan Andi telah mengasuransikan rumahnya, maka pihak asuransi dapat mengembalikan kembali biaya untuk membangun rumah Tuan Andi tersebut. Yang ketiga dari jenis asuransi yaitu reasuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Maksudnya, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Nah, dalam hal ini, sektor asuransi yang telah menjadi salah satu investor besar di pasar keuangan. Secara keseluruhan, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada akhir 2020 mengalokasikan hingga 88% dari total aset investasinya pada instrumen pasar modal, dengan mayoritas penempatannya pada produk reksadana dan sekitar 6,8% dalam bentuk deposito di perbankan. Pada waktu yang sama, investasi asuransi jiwa dan surat berharga negara atau SBN juga meningkat. Sektor asuransi berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Mayoritas negara maju telah mengasuransikan berbagai macam risiko, termasuk investasi bagi korporasi, kesehatan, edukasi, dan aset individu lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.